Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah keamanan jaringan komputer, program studi teknik komputer, kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil riset dan diskusi kami mengenai salah satu fungsi atau penggunaan fitur dari aplikasi Wireshark yang dapat mendeteksi abnormal traffic pada suatu jaringan komputer yang diakibatkan oleh DDoS attack. Mungkin sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok ini terlebih dahulu. Pertama ada Afif Nasrullah Subagja, kedua ada saya sendiri Randi Andika Jaya, yang ketiga ada Raihan Fatih Abdurrahman, dan yang keempat ada Yahya Aliman Aidil Basit. Baik, jadi traffic abnormal atau lalu lintas abnormal merupakan suatu aktivitas atau pola lalu lintas yang tidak sesuai dengan pola lalu lintas normal yang diharapkan dalam suatu lingkup jaringan komputer. Traffic abnormal ini sering menjadi suatu indikasi di mana adanya masalah atau ancaman keamanan yang tentunya membuat suatu jaringan menjadi tidak optimal dan tidak efektif gitu. Banyak penyebab terjadinya traffic abnormal ini. Salah satunya yang akan kita bahas pada kasus kali ini adalah akibat dari DDoS attack. Mungkin sekian pemaparan intermezzo topik yang kita bawakan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rehan. Silahkan Rehan. Baik, terima kasih kepada Kang Randi. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi penetrasi testing. Simulasi penetrasi DDoS jenis SCN Flood ini menggunakan tool Hopping 3 untuk mengirim paket SCN Flood. Gambar ini merupakan alur simulasi penetrasi menggunakan Hopping 3 untuk mengirim paket SCN Flood yang nanti akan dianalisis menggunakan Wireshark. Pada gambar pertama, Hopping 3 akan mengirimkan paket yang mengandung serangan melalui router yang berada pada gambar kedua. Kemudian dari router akan dilanjutkan ke Windows dan VirtualBox yang berada pada gambar 4. Dan akhirnya akan dilanjutkan ke server system yang berada pada gambar 5. Pada gambar ini, Wireshark dipasang untuk menganalisis serangan Hopping 3. Sekian penjelasan simulasi penetrasi dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kang Yahya. Oke, terima kasih kepada rekan Raihan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisa serangan dengan Wireshark. Pertama-tama teman-teman bisa lihat dulu dari gambarnya bagaimana prosedur interaksi antara klien dan server, yaitu TCP, Three-Way Handshake Process. Pertama-tama klien mengirimkan SYN kepada server, lalu server merespon kembali dengan mengirimkan SYN-ACK, lalu klien mengirimkan SYN-ACK kembali kepada server. Nah, di Wireshark ini kita pertama-tama melakukan capture jaringan server dalam Wireshark untuk mendapatkan aktivitas normal jaringan server. Dalam kondisi normal, server menerima permintaan SYN dan mencoba untuk menjawabnya dengan mengirimkan SYN-ACK pada klien yang mengirimkan request. Lalu server mengonfirmasi pesan ACK dari klien sehingga terjadi suatu koneksi TCP. Selanjutnya, nah di yang kedua ini adalah analisa serangan dengan Wireshark. Di sini pada gambar ini teman-teman bisa lihat ini adalah kondisi abnormal pada server di mana attacker mengirimkan SYN lalu server merespon balik kepada attacker itu dengan mengirimkan SYN-ACK, tetapi attacker tidak mengembalikan merespon balik kepada server dengan mengirimkan SYN-ACK kembali, sehingga di server terjadi over permintaan sehingga visitor yang ingin memvisit suatu web pada server tersebut tidak dapat tidak akan lama request ke servernya. Pada kondisi traffic abnormal dalam kasus ini di DOS attack ketika server mengirimkan pesan SYN-ACK pada klien, klien tidak mengirimkan pesan ACK sehingga tidak terjadi proses three-way handshake yang menyebabkan permintaan SYN hanya akan tetap berada dalam kondisi antrian koneksi yang belum terbentuk sehingga terjadi SYN flood. Mungkin dari saya sekian, lanjut ke rekan Afif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melakukan
analisis terhadap DDoS attack pada server menggunakan Wireshark. Seperti yang dikatakan pada sebelumnya, untuk terjadinya koneksi antara klien dan server perlu adanya three-way handshaking, di mana langkah pertama adalah server menerima permintaan dari klien, lalu server akan mengirimkan SYN ACK pada klien, lalu yang ketiga, klien mengirimkan kembali SYN ACK pada server. Nah, lalu untuk melakukan analisis ini, kita dapat menggunakan Wireshark seperti yang terdapat pada gambar berikut ini. Ini merupakan langkah kedua dan langkah ketiga. Namun untuk lebih jelasnya mungkin saya bisa menampilkannya dengan mempraktekkan secara langsung. Mungkin Kang Randi izin share screen. Baik, silakan Kang Afif. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kang Afif, silakan dilanjutkan. Oke, pertama kita bisa buka Wireshark-nya dulu. Sini kita pakai menggunakan ETH0 ya. Lalu kita start capture, kita buka Firefox ataupun apapun web browser yang kalian punya. Kita cobakan di sini untuk ke spot saja ya. Nah, ini merupakan traffic dari jaringannya ya, yang kita bisa lihat menggunakan Wireshark. Nah, untuk melakukan eh, analisis ini, kita bisa melakukan dengan perintah tcp.flags.syn sama-sama dengan 1. Kita enter. Nah, ini merupakan yang paling atas ini merupakan pengiriman dari server kepada klien. Ini ada IP klien, IP server, ini IP klien, di mana mereka mengirimkan SYN-nya. Lalu di bawahnya ini merupakan langkah ketiga, yaitu mengirimkan kembali SYN ACK dari klien ke server. Kita bisa lihat di sini ACK-nya sama dengan 1. Ataupun kita bisa menggunakan perintah seperti ini. tcp.flags.ack sama dengan 1. Ini akan menampilkan di mana proses koneksi yang terjadi. Namun ketika ada di DOS, flags ACK ini akan bernilai 0. Nah, sini tidak ada yang tampil. Dia menampilkan hanya yang server mengirimkan kepada klien. Karena tidak ada terjadinya di DOS attack. Dan saya juga tidak menyambungkan kepada sebuah server. Lalu untuk lebih mudah untuk kita bisa melihat apakah ada di DOS attack atau tidak, kita bisa menggunakan statistik di sini untuk memfilternya. Kita cek dulu di sini IP-nya menggunakan protokol version berapa. Di sini dijelaskan dia menggunakan versi 4. Kita buka statistik. Nah, kita klik yang ini. Lalu all address. Nah, di sini kita kelihatan ya ada IP-IP-nya. Di sini juga kita bisa menggunakan perintah yang sebelumnya. Nah, ini adalah daftar-daftar IP yang dimana mereka dikirimkan sebuah permintaan SYN ACK dari server. Lalu kita bisa mengecek juga yang mengirimkan kembali dari klien ke server. Nah, ini merupakan yang dikirimkan kembali. Kita bisa membandingkan antara dua tersebut, yang dimana pertama kita bandingkan, kita simpan dulu IP yang dikirimkan dari server ke klien. Yang ini kita tulis mungkin. Lalu kita buka juga yang ACK. Nah, kita bisa bandingkan mana sih, apakah ada IP yang tidak mengirimkan kembali ACK-nya. Kalau misalkan ada yang tidak mengembalikan, kemungkinan besar itu merupakan DDoS attack yang membuat nanti servernya itu akan lemot, tidak optimal, karena
antriannya akan panjang, server akan terus eh, memproses dan menunggu untuk si ACK itu kembali. Jadi membuat kinerja dari server itu sangat berat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Randi. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Kang Akif. Mungkin akan saya lanjut ke poin kesimpulan ya. Jadi, traffic abnormal itu memiliki banyak penyebab. Salah satu penyebabnya adalah DDoS attack dengan jenis SYN flood. DDoS attack merupakan salah satu penyebab dari traffic abnormal itu sendiri. Selain itu juga masih banyak penyebab dari traffic abnormal gitu. Salah satunya yang saya tahu tuh malware. Dengan menggunakan aplikasi Wireshark, dimungkinkan untuk dilihat gitu, untuk dipantau jaringan secara real time. Dengan cara tuh seperti yang tadi Kang Afif sudah jelaskan, mengcapture jaringan dan menganalisa aktivitas three-way handshake-nya. Di Wireshark juga terdapat fitur filtering yang seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Afif untuk memudahkan gitu, sesuai dengan protokol yang digunakan gitu. Jadi dengan cara tersebutlah Wireshark dapat digunakan untuk mendeteksi serangan DDoS attack gitu. Dalam kasus yang dibahas, kelompok kami ini berjenis DDoS attack SYNFLAD. Mungkin sekian pemaparan dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.